Ya, hari Kamis tanggal 20 bulan Mei 2021, tepat 1 minggu setelah hari Lebaran kemarin, dan saya Didi Narton untuk program Jatim News Today untuk update penanganan COVID di Jawa Timur. Dan kita bergabung dengan beberapa radio di beberapa kota untuk melaporkan penanganan COVID terbaru di Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sudah bergabung dengan kita ke Suara Sidoarjo, ada Nabila Kanza melaporkan PT KAI Daops 8 mulai mengoperasionalkan kereta api jarak jauh dengan syarat dan protokol kesehatan yang ketat. Silakan, Mega. Ya sahabat, pasca periode larangan mudik berakhir, PT KAI Daops 8 kembali mengoperasikan kereta api jarak jauh. Ada 31 unit kereta api dengan tujuan berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. 15 unit berangkat dari stasiun Gubeng, 8 dari stasiun Malang, dan sisanya dari stasiun Pasar Turi. Lukman Arif, manajer Humas PT KAI Daops 8 saat dihubungi Rabu kemarin mengatakan, pengoperasian kereta api jarak jauh ini disertai ketentuan standar protokol kesehatan yang ketat, seperti melengkapi dengan surat hasil negatif PCR, antigen, atau genos dalam waktu 1x24 jam. Surat keterangan bebas COVID-19 ini bisa didapat di layanan rapid antigen di 5 stasiun dan genos di 7 stasiun. Layanan rapid antigen bisa didapat di stasiun Pasar Turi, Gubeng, Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang. Sedangkan genos bisa didapat di stasiun Bojonegoro, Lamongan, Pasar Turi, Gubeng, Mojokerto, Sidoarjo, dan Malang. Saya Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo mengabarkan PT KAI Daerah Operasi 8 mulai mengoperasionalkan kembali kereta api jarak jauh dengan syarat dan protokol kesehatan yang ketat. Bergeser ke Suara Gresik, ada Kevin Chandra. Untuk mencegah klaster baru, Polres Gresik memantau tempat wisata pasca libur Lebaran. Kevin? Aparat kepolisian Polsek Ujung Pangka terus memantau sejumlah tempat wisata. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan. Kedatangan aparat kepolisian ke tempat wisata bertujuan untuk melakukan pengamanan guna mengantisipasi tindak kriminal dan memastikan pengunjung mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Dalam pengamanan tersebut, AKP Sujito Kapolsek Ujung Pangka mengatakan setiap personil melakukan pengecekan bagi setiap pengunjung yang hendak masuk tempat wisata Gosari. Personil kepolisian juga memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak memakai masker serta menghimbau untuk menaati protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 3M dan 1T. Sujito juga mengatakan pihaknya akan membatasi pengunjung yang masuk ke area wisata Gosari agar tidak menimbulkan kerumunan. AKBP Arif Fitrianto Kapolres Gresik mengatakan pihaknya memerintahkan seluruh jajaran polsek yang ada di tempat wisata agar melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif terhadap pengunjung yang berwisata selama liburan. Kepolisian akan menutup apabila pengelola wisata tidak melaksanakan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah terjadinya klaster baru saat momen pasca libur Lebaran. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Kevin Chandra dari Suara Gresik yang bawa kabar mencegah klaster baru, Polres Gresik memantau tempat wisata pasca libur Lebaran. Kita bergeser ke Madiun, ada Amanda dari Suara Madiun. Vaksinasi seluruh guru hampir tuntas. Pembelajaran tatap muka di Kota Madiun siap untuk dilakukan. Silakan Amanda. Sahabat Jatim News Today, pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Madiun tampaknya akan segera digelar. Pasalnya, hampir seluruh guru di Kota Madiun telah tuntas dilakukan vaksinasi. Hanya tersisa guru PAUD saja yang pelaksanaan vaksinasinya masih berjalan hingga saat ini. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan pemerintah Kota Madiun siap menyelenggarakan PTM khususnya bagi siswa SD dan SMP. Seperti diketahui sesuai SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, pada tanggal 30 Maret 2021, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan salah satu syarat seluruh tenaga pendidik telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 kali. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga telah menargetkan PTM dilaksanakan secara bertahap mulai 5 Juli 2021. Meski begitu, Wali Kota juga tidak memaksa jika ada orang tua siswa yang merasa keberatan dengan penyelenggaraan PTM, sebab pembelajaran masih bisa difasilitasi secara daring. Selain itu, konsep PTM Hybrid Learning yang digulirkan oleh Gubernur memungkinkan pembelajaran dilakukan secara luring maupun daring.
Terkait arahan gubernur tentang pembentukan Satgas COVID-19, Wali Kota mengungkapkan bahwa Kota Madiun telah siap, sebab di masing-masing sekolah telah dibentuk tim pendekar waras sebagai Satgas COVID-19. Tim pendekar waras tersebut bertugas untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan selama di sekolah. Sahabat CITIM News Today, pembelajaran tatap muka atau PTM. Oke, Amanda dari Suara Madiun yang mengabarkan vaksinasi seluruh guru hampir tuntas. PTM di Kota Madiun siap untuk digelar. Kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Ninda Livia dari Persada yang bawa kabar hingga saat ini jumlah penerima vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah 55.000. Silakan Ninda. Program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Blitar terus dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Virus Corona. Berdasarkan data rekapitulasi yang tercatat di Dinas Kesehatan, sudah ada 55.000 masyarakat yang disuntik vaksin COVID-19. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Miftahul Huda mengatakan hingga kini total kumulatif penerima vaksin sejak pertama kali disuntik oleh pihak medis sebanyak 55.000 orang. Dari jumlah tersebut, puluhan ribu penerima vaksin terdiri dari aparatur sipil negara, pelayanan publik, TNI Polri, dan penerima lanjut usia. Menurutnya, pelaksanaan vaksin di Kabupaten Blitar terus digalakan sesuai program pemerintah pusat. Ia berharap masyarakat mendukung dan proaktif dengan adanya program vaksinasi karena pemerintah berusaha melindungi warganya dari paparan virus corona agar pemulihan ekonomi berjalan dengan lancar. 5.000, nanti ya kalau 55.000 kurang lebih itu ASN, pelayanan publik, ya, TNI Polri, kemudian lansia. Ya. Huda juga mengingatkan kepada masyarakat yang sudah disuntik vaksin, jangan sampai teledor dengan penerapan penyebaran virus corona, seperti terus mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, ada Ninda Alivia. Sampai saat ini jumlah penerima vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar sudah mencapai 55.000. Bergeser ke Kota Blitar, ada Afik Marahardian dari Mardika yang mengabarkan Bakes Bangpol dan PBD Kota Blitar meminta tim tentara Langit 53 tetap waspada saat bertugas. Silakan Afik. Sudah terbentuk sejak adanya COVID-19 tahun lalu, tim Tentara Langit 53 Kota Blitar hingga kini masih berjasa memakamkan jenazah COVID-19. Tim yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggulangan Bencana Daerah, Bakes Bangpol dan PBD Kota Blitar ini terdiri dari relawan COVID-19 asal Palang Merah Indonesia PMI, Taruna Siaga Bencana Tagana, hingga relawan dari Bakes Bangpol dan PBD. Hakim Sisworo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penanggulangan Bencana Daerah, Bakes Bangpol dan PBD Kota Blitar saat ditemui Rabu 19 Mei 2021 menjelaskan Tentara Langit 53 siaga selama 24 jam untuk menangani pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Blitar. Hakim mengatakan dalam sehari tim Tentara Langit pernah paling banyak memakamkan 3 hingga 4 jenazah di lokasi yang berbeda. Pemakaman yang dilakukan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Petugas pemakaman menggunakan alat pelindung diri APD lengkap level 3 sekali pakai, mulai dari baju hazmat, masker, face shield, sarung tangan, dan lainnya. Sebelum dan sesudah pemakaman pun, seluruh area dilakukan penyemprotan desinfektan, termasuk kepada tim yang bertugas. Hakim menambahkan, tim Tentara Langit 53 melakukan pemakaman jika menerima laporan dari Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Petugas akan langsung melakukan penjemputan warga untuk dilakukan pemulasaraan jenazah di Rumah Sakit Rujukan sebelum akhirnya dimakamkan. Ya tetap kegiatan pemakaman tetap. Dan kita hanya sesuai dengan permintaan dari RSUD kan. Kalau pas ada pemakaman prokes ya kita lakukan. Ya pakai APD sesuai standar lengkap. Sebanyak 27 anggota tim Tentara Langit 53 siaga 24 jam jika sewaktu-waktu mendapat laporan untuk melakukan pemakaman di seluruh wilayah Kota Blitar. Hakim juga meminta agar tim Tentara Langit tidak lengah dan abai untuk menerapkan protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada hingga saat ini. Afik Rahardian, Mahardika FM. Iya, Afik Rawardian sudah mengabarkan tentang Tentara Langit 53 yang bertugas memakamkan jenazah dari penderita COVID-19 di Kota Blitar. Masih dari Mardika ada Kirana Nisa. Dinas Kesehatan Kota Blitar menyiapkan 7.100 dosis vaksin COVID-19 untuk melanjutkan vaksinasi pelayanan publik dan lansia. Silakan,
Irana. Setelah sempat libur saat Lebaran 1442 Hijriah, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pekan ini kembali dilanjutkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menyiapkan 7.100 dosis vaksin untuk kelompok lansia dan pelayan publik. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 18 Mei 2021 mengatakan ada sekitar 3.550 orang yang menjadi sasaran vaksin COVID-19 mulai pekan ini. Jumlah itu sesuai dengan ketersediaan yang ada, yaitu 5.200 dosis vaksin Sinovac dan 1.900 dosis vaksin AstraZeneca. Menurutnya, 7.100 dosis vaksin itu sudah didistribusikan ke masing-masing fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi. Didi juga menghimbau agar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima tidak menolak vaksin, kecuali jika kondisi kesehatannya memang tidak memungkinkan. Masyarakat juga diminta tidak khawatir dengan vaksin AstraZeneca yang sempat ditarik Kemenkes RI, sebab jenis vaksin AstraZeneca yang ditarik itu berada di DKI Jakarta dan daerah luar Pulau Jawa. Pelaksanaan untuk pakai jenis vaksin AstraZeneca itu sekali dosis untuk langsung seluruhnya satu dosis. Karena terlalu lama intervalnya dan juga hubungannya dengan expirednya. Sementara itu Sobat, berdasarkan data cakupan vaksinasi COVID-19 Jawa Timur tanggal 18 Mei 2021, realisasi vaksinasi di Kota Blitar untuk pelayanan publik sudah mencapai 97,28% dari target 13.893 orang, sedangkan vaksinasi lansia mencapai 24,33% dari target 10.734 orang. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, semua sudah tuntas untuk laporan penanganan COVID-19 di berbagai kota di Jawa Timur. Jatim News Today hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11.05 dan tadi sudah ditutup oleh Kirana Nisa dengan mengabarkan Dinas Kesehatan Kota Blitar menyiapkan 7.100 dosis vaksin COVID-19 untuk pelayanan vaksinasi publik dan lansia. Saya Diding, terima kasih. Kita ketemu lagi besok, tetap di program yang sama, Jatim News Today, update penanganan COVID-19 dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.